Hai hai. Hai Kak Ojak. Halo Kak Siska. Aku biar nggak lama-lama aku mau nanya langsung. Sebenarnya aku yang kepo sih, makanya banyak yang ingin aku tanyain. Iya, ya silakan Kak, sama-sama ngobrol. Aku kenal Kak Ojak tahun 2016 kan? Ya, 2016 Ya, yang ini ya, karya kolaborasi ya. ya yang kolaborasi. Terus abis itu kan kita nggak ada komunikasi lagi. Ya. Nah terus kita ketemu lagi di festival. Ketemu di Harau. Benar kan? Ya, Aku datang ke Harau. Kak Ojak nih apa sukanya apa sih sebenarnya, aktor, tari, berawalnya dari mana sih? Ya. Kalau ini ya, kalau sebenarnya basic gue itu teater, aktor. Oke. Jadi aku belajar teater itu dari keaktoran. Dari teater itulah aku banyak belajar hal lain, termasuk dengan artistik, lighting, manajemen panggung, stage manager, manajemen produksi. Jadi sebenarnya dasarnya dari teater. Aku ini bergelutnya. Terus kenapa aku bergerak ya? Pertama berubah-berubah ya, berubah-berubah dalam arti ya kondisi ya, situasi dan kondisi. Beberapa tahun setelah aku menjadi beberapa kali mainin naskah yang disutradarai sama Bang Yondik, aku lalu berpikir ketika ya kenapa ya orang selalu berebut menjadi aktor gitu. Padahal di waktu itu teman-teman itu berebut jadi aktor. Padahal ada hal-hal lain dari teater itu seperti artistik sama lighting itu belum ada yang lola, yang banyak itu yang senior-senior, yang turun harus turun. Jadi aku pikir mempelajarinya. Sebenarnya memperkuat pengetahuanku tentang teater sih sebenarnya. Tidak ada yang lain-lain. Tidak terpikir untuk sampai sekarang ini gitulah. Tidak punya pikiran. Ngalir aja. Terus aku belajar itu, belajar aktor, belajar artistik, belajar lampu. Akhirnya belajar, arti kan akhirnya belajar tentang manajemen panggung secara keseluruhan kan. Aku dapat rezeki belajar di Solo sama kelola Solo dapat sekitar 10 hari itu ya belajar tentang stage management di sama kelola bersama teman-teman ada sekitar 20-an. Aku ketemu Caing di sana, ketemu Mas Mo di sana, ketemu Babab di sana gitu. Jadi ya tadinya karena aku dipengaruhi dari aku orangnya pengen tahu itu cukup tinggi sangat cukup tinggi sebenarnya. Aku pengen tahu aku tahu banget itu. penasaran dan ya selalu real dalam konteks ini ya, real di lapangan. Artinya contohnya tadi teman-teman belajar tentang keaktoran, aku nyarinya belajar tentang lain karena real tidak ada yang mempelajari itu. Terus tidak ada yang mempelajari tentang orang kok sibuk sih tentang stage manager itu apa sih? Aku ikuti, aku belajar. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sebelum mengetahui ilmunya sendiri. Wow, repot sekali ternyata stage management itu. Gitu. Akhirnya, ada kesempatan nih belajar di Solo. Coba ikut ini ya seleksi. Ya syukur alhamdulillah aku lolos. Jadi dapat pengetahuan. Setelah itu aku belajar tentang tradisi. Ada satu pertunjukan tradisi di Sumatera Utara di Tanah Batak namanya Opera Batak. Aku di Opera Batak itu hampir 4 atau 5 tahun lah. Jadi basicku teater modern, terus aku belajar lagi tentang teater tradisi secara otodidak dengan guru-guru. Aku keliling Sumatera Utara dan Danau Toba terutamanya dan mengenal tradisi itu lebih dekat lah. Karena pada awalnya aku tidak walaupun aku orang Batak tapi tidak mengenal begitu detail atau begitu dekat tentang tradisiku sendiri ya, karena orang kota tinggal di kota, bergaulnya dengan yang multi sangat minim, dan aku belajar juga tidak belajar pada satu satu lingkungan yang orang Batak semuanya gitu. Lingkunganku tuh sangat campur, ada orang Jawa, orang kita Minang, orang Aceh dalam satu komplek rumah. Jadi kebudayaan ibuku itu ya sangat minim aku pelajari dalam konteks lingkungan. Nah, Opera Batak lah yang membawa aku jalan-jalan ke Tanah Batak dan mempelajari tentang kebudayaan Batak. Nah, begitu sampai akhirnya aku pentas ke
ya ke Köln sama ke Wuppertal ke Jerman dan beberapa titik di ini di Eropa. Nah, itu. Wah, Pulang dari sana, hal yang tidak aku ketahui ya tentang Kak Ojak. pulang dari sana, aku sebenarnya sebelum pulang sih, udah 2 tahun di Opera Bata aku mulai risih dengan diriku. Oke, mulai mempertanyakan lagi nih. Iya, mulai risih dengan diriku. Risihnya adalah ketika semua bicara tentang panggung, tapi semua bicara tentang kebudayaan, kesenian, tapi ternyata di masyarakat lokal itu ya mereka tidak bertanyakan tentang kesenian, tentang kebudayaan, tapi mereka menjalaninya. Oke. Menjalaninya. Ya, kita selalu bertanya tentang, oh ini loh kesenian, latihan segala macam. Padahal dalam konteks masyarakat, ya mereka tidak perlu berteori, berwacana, ya mereka menjalaninya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, kebudayaan buat mereka. Terus aku merasa terganggu, ya aku kok sibuk ya mempelajari ini, harus pentas, harus seperti ini. Mereka sangat menikmati kebudayaannya gitu. Ada yang salah tuh seperti apa sih? Gitu. Akhirnya aku cenderung banyak bersama masyarakat, cenderung banyak melihat kegiatan-kegiatan masyarakat, sampai ya aku masih menjalani ya bersama masyarakat dan dengan Opera Bata itu sendiri kan. Pulang dari Jerman, aku lebih memfokuskan diri kepada basis masyarakat, basis masyarakat. Itu juga karena terganggu dengan pola apa ya? Di Medan itu kan apa ya? Kesenian itu kan bukan sesuatu dalam konteks apa ya, birokrasi ya. Kesenian itu kan bukan sesuatu hal yang apa ya, yang begitu seksi untuk bisa dikuatkan. Jadi di Kota Medan itu kesenian itu menurutku ya, pandanganku, pemerintah melihatnya sebagai industri, tidak pada konteks nilai kebudayaan masyarakatnya, tapi dalam konteks hanya penyajian industri. Sampai akhirnya bentuk keseniannya seperti sudah terpakem gitu loh, terpakem. Sudah menjadi satu sendiri, ya, sama saja. Iya, tidak ada genre-genre yang lain. Itu yang membuat aku jadi gelisah. Itu juga yang jadi gelisah kan. Jadi genre yang model ini sudah sepertinya ini rata. Jadi kalau mau masuk ke pentas panggungnya pemerintah itu harus gayanya seperti ini. Nah, itu yang menjadi problem sebenarnya kalau kota yang gantung ya, bukan kota yang basis kekuatan kesenian kuat, tapi lebih kuat basis industrinya. Itu menjadi Kota Medan menjadi salah satu sampel aku rasa ya yang pelajari, dan multi etnisnya tidak memiliki satu irama atau master plan tentang keseniannya. Itu juga menjadi satu catatan di yang aku lihat di kotaku ya. Kalau ditanya apakah masyarakat Kota Medan mengapresiasi kesenian, sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi. Wah, kalau ditanya terkait contohnya di Medan itu bentuk maksudnya bukan itu jadi ini ya, jadi hitungan, tapi menurutku itu jadi indikator. Contohnya di Medan itu udah bisa jual tiket 50.000, 75.000, 20.000. Dan itu sudah masih bisa jual, banyak apresiasi ya dengan harga tiket segitu bagi masyarakat. Sangat besar sekali, sangat banyak sekali, dan banyak ini. Terus contohnya karya-karya lukisan itu sudah sampai bisa 15 juta, 20 juta. Wah. Dan pembelinya itu bukan hanya dari ini ya, dari Medan sendiri, ada dari Aceh, dari Malaysia, dan Singapura. Mereka datang ke Medan, tapi ya bentuknya sama gitu. Ya. Yang repotnya kan bentuknya menjadi sama, itu saja, bentuknya jadi sama. Ini tidak ada ciri khas yang berbeda masing-masing ya. Benar. Jadi itu yang membuat aku gelisah dengan teman-teman. Akhirnya aku dan teman-teman sepakat membuat satu wadah lagi, namanya itulah Rumah Karya Indonesia. Ya. Aku mau tanya tentang kenapa Kak Ojak punya semangat yang nggak ada habis-habisnya. Aku aja malu sebagai anak muda. Sama sih muda. Aku iri dengan kota-kota lain, serius. Aku iri dengan kota-kota lain, iri dengan diriku sendiri. Aku di usia berapa ya? Aku ini secara pribadi aku mau share pengalaman. Aku tinggal di satu lingkungan kesenian, kebudayaan. Jadi orang tua aku dulu berdagang, berjualan di depan taman budaya. Jadi dari SD sampai SMA, sampai aku mengenal kesenian itu. Tapi aku beberapa kali keluar Sumatera Utara dan melihat
daerah lain yang ada di Indonesia itu begitu memiliki satu daya tentang keseniannya, itu aku iri sendiri. Kalau dihitung dengan kapasitas apresiasi, terus budgeting penganggaran oleh pemerintahnya, Medan itu sangat besar sekali, industrinya sangat banyak, BUMN-nya sangat banyak, pemerintahnya anggarannya besar sekali, tapi nggak punya master plan, tidak punya satu ikon yang menarik. Jadi aku sangat iri sekali. Terus keirianku itu yang aku membuat diriku untuk belajar, punya semangat untuk ingin mengetahui hal-hal lain di luar daripada kotaku, dan berusaha untuk menstimulisasi teman-teman yang muda bahwa oke, kita punya kota yang kayak gini kawan, tapi kita nggak boleh cuma ngomel, cuma hanya berkaca diri, ya udahlah apa adanya gini deh. Enggak, kita harus melakukan sesuatu, kita harus menggerakkan sesuatu. Caranya adalah ya kita harus mempunyai satu stimulan yang ini punya power. Kita ini kalau kita digabung-gabung akan mempunyai power dan akan mempengaruhi birokrasi itu sendiri. Jadi itu yang membuatku punya semangat lah sama teman-teman yang lain, Kak Siska. Ya, nah karena itu kan Kak Ojak bergerak kan akhirnya bersama anak-anak muda di Medan ya. Aku kan waktu itu udah lihat juga teman-teman yang tergabung dengan Kak Ojak waktu itu kan, sempat kenalan juga sama mereka. Nah, awalnya gimana sih Kak Ojak sampai kenapa anak-anak muda tuh mau sama kerisihan dan keirian Kak Ojak itu? Gimana sih Kak Ojak bisa menarik mereka sampai sekarang akhirnya kan? Sampai sekarang, ya benar. Pertama adalah persoalan itu ternyata bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk Ojak Manalo. Ternyata persoalan itu ada di anak-anak muda itu sendiri juga. Hal-hal yang mereka rasakan sekarang, mereka rasakan dulu itu sama yang aku rasakan. Ternyata persoalannya tidak ada benang merah yang menyambung kami. Jadi tidak terlalu sulit. Chemistry-nya udah ketemu bahwa memang kota ini harus ada sesuatu hal yang untuk digerakkan. Jadi memang bukan persoalan diriku, persoalannya temanku, si A, si B, si C. Ini persoalan bersama ternyata. Bukan persoalan hanya persoalanku pribadi. Ini yang tidak terlalu sulit aku untuk mengajak teman-teman itu untuk bergerak bersama. Karena persoalannya sama. Ya. Akhirnya kan sekarang Rumah Karya Indonesia udah jangan ditanya lagi ya kalau untuk Medan dan sekitarnya ya. Tahu Silalahi, Festival Tahu Silalahi. Kita ngelompat ke sana. Awalnya Kak Ojak kenapa di sana pilihnya? Oke. Sebelum ke Tahu Silalahi sebenarnya ada beberapa kegiatan ya. Itu sebenarnya kegiatan per kegiatan yang mempertemukan kita ke Tahu Silalahi. Jadi, jadi sebelum ada Tahu Silalahi kita pernah buat kegiatan. Sampai sekarang juga kita membuat kegiatan namanya di Desa Dokan Festival di sebuah desa wisata di Kabupaten Karo. Sekitar jaraknya ya 30 sampai 45 menit lah dari Tahu Silalahi. Jadi ketika kita bikin festival di sana, beberapa anak muda yang dari Tahu Silalahi hadir nonton festival kita. Jadi mereka nonton, terus mereka ngobrol dengan kita. Akhirnya kenalan, walaupun sudah kenal ya, teman-teman yang lain dia berkenalan, terus sampai suatu saat mereka berharap adalah sesuatu yang dibuat atau dilaksanakan di kampungnya. Kemarin aku jawabnya sih simple, awal pertemuannya simpelnya adalah aku bilang ya kita duduk-duduk aja dulu, ngopi, nyantai, ngobrol di desamu atau di kampungnya. Itu aku kenalan dengan Hermanto, Stungkir, ada juga namanya Mana, orang Sedikalang gitu. Jadi perkenalannya seperti itu. Akhirnya kira-kira bulan depan atau 2 bulan kemudian kami mengunjungi Desa Silalahi. Desa Silalahi kami kunjungi. Terus sampai kira-kira 8 bulan atau 9 bulan ya. Ada 3 sampai 4 kali ke Silalahi, kami hanya cuma nongkrong di Kede, ngobrol dengan masyarakatnya. Tidak ada bicara tentang sebuah festival, tidak ada bicara tentang sebuah pertunjukan kesenian, tidak ada. Ya hanya ngobrol, saling mengenalkan, saling bertemu tentang inilah chemistry bersama. Nah, setelah itu dalam cerita-cerita itu
si masyarakatnya sangat bangga dengan ininya ya, bangga dengan kebudayaan dan keseniannya. Ya, dan disitulah jembatan kami untuk mendorong mereka. Ya kalau bangga, maksudnya bangga itu kan kalau diapresiasi secara internal, kebudayaan itu akan di situ-situ saja kan. Yeah. Tidak bisa diapresiasi secara lebih global lagi. Walaupun tidak begitu penting, tapi ya minimal sebagai satu, ya kalau dalam akademi kan satu pengetahuan yang harus dibagi bersama kan, diketahui bersama. Jadi itu sih alasannya kita akhirnya kita buat ya bagaimana ya kebudayaan yang menurut masyarakat di sana keren, hebat itu bisa diapresiasi banyak orang gitu. Karena secara notabene kami yang di Rumah Karya Indonesia itu teman-teman pekerja seni yang basisnya tradisi. Oh, lebih tradisi ke basis tradisi ya? Lebih banyak ke tradisi, Yang tanpa menutup kemungkinan tradisi itu mau diapain, tapi dasarnya tradisi gitu. Jadi kita ngobrol di sana, bertemu dengan masyarakatnya, jadilah satu kegiatan. Namanya awalnya itu belum tahu Silalahi Art Festival, tapi Silalahi Art Festival, SEF. Oke. SEF. Nah, itu masih lokal ya. Itu belum 1000 berarti ya? Belum 1000 tenda? Belum sampai ke sana. Nanti sampai ke sana ada lagi prosesnya yang lumayan menarik. Oke. Aku menunggu. Itu masih sederhana. Itu masih sederhana. Jadi sampai di SEF pertama itu tahun pertama berarti 2016 ya? Iya benar, 2016. Ini tahun keempat, 2016. Sampai di sana itu kita bikin pertunjukan skalanya untuk lokal, tapi kamu bisa bayangkan nggak? Di sana itu kita ke sana itu sangat susah sebenarnya akses, jalannya masih rusak-rusak awal-awal ya, masih rusak-rusak, masih belum aspal lah, belum hot mix. Tapi ketika kita bikin pertunjukan sangat jarang. Pertunjukan tahunan cuma ada sekali di sana, namanya ada Pesta Tugu. Padahal itu salah satu ikon secara kecamatan di kabupaten itu, Kabupaten Dairi namanya. Jadi kalau Kabupaten Dairi itu yang nampak Danau Tobanya itu cuma kecamatan itu, yang lain tidak nampak kan. Tapi kurang begitu besar awal-awal ya potensi pemerintahnya untuk menggarap desa itu lebih baik lagi. Jadi balik lagi ke pertunjukan festival pertama, kita buat di situ 2 hari. Kamu bayangkan nggak, orang yang nggak pernah keluar rumah semua keluar rumah, lapangan tuh penuh, masyarakatnya keluar semuanya. Wah, rasa ini ya, berasa ada perayaan desa gitu ya. Benar sekali, karena mereka belum pernah lihat kegiatan di luar daripada pesta adat mereka biasa gitu loh. Iya. Jadi mereka pesta adat biasa selalu ada, pesta kelahiran, kematian, atau pernikahan. Pesta adat itu sekali tahun atau tergantung pernikahan atau kematian? Kalau itu beda lagi kan, kalau pesta kebudayaan yang tentatif dengan kepentingan masyarakatnya ya tergantung masyarakatnya ya. Tapi ada satu pesta tugu namanya, setiap bulan Desember setiap tahun sekali. Oh, jadi hanya di Desember, akhir tahun juga ya? Desember. Iya, di November, di November. Oke. November. Nah, jadi di luar daripada itu nggak ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi dan pesta tugu itu juga sudah punya pakemnya. Aturan-aturan adatnya sudah ada, tidak bisa leluasa. Kalaupun ada hiburan paling malam sekian berapa menit gitulah. Jadi kita buat itu festival, wah itu masyarakatnya datang. Kursi yang disediakan penuh, masyarakatnya itu duduk di rumput-rumput. Lapangan itu penuh sekali. Semuanya nggak pernah keluar rumah pada malam itu. Sudah kayak perkumpulan. Apa itu sehari atau 2 hari pertama kali? 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Nah, langsung 2 hari. Itu yang membuat kita, serunya di situ gitu lah. Nah, akhirnya kita apresiasi lah. Ternyata mereka memang punya kerinduan gitu kan. Punya kerinduan. Dan ya kita juga sangat bangga dengan mereka bahwa ya sebenarnya mereka tahu bahwa satu kebudayaan mereka itu sangat menarik, sangat keren. Ya butuh banyak cara untuk bisa melestarikan dan mengapresiasinya. Iya. Ya, itu yang tahun pertama. Terus tahun kedua masih namanya SEF 2. Disitulah baru mulai muncul sub kegiatan namanya 1000 tenda. Dalam konteks pada waktu yang pertama itu
masih ada sih yang camping, tapi masih sekitar 20 sampai 30 tenda lah, belum begitu banyak ya, belum sampai lebih daripada itu yang kita bayangkan. Tapi tempat itu emang sering dipakai untuk camping ya, atau nggak pernah sama sekali? Tidak sama sekali. Jadi di save pertama tempatnya berbeda. Save pertama itu tempatnya di lapangan di ujung desa lah, di ujung desa. Baru di save kedua kita pindah ke tengah-tengah. Jadi tempatnya berbeda, Kak Siska. Oke. Dan tempatnya itu dulu perladangan yang tidak digunakan lagi, nggak digunakan oleh masyarakat itu lagi. Pada waktu itu udah banyak rumput-rumput liar segala macam lah di waktu itu. Nah itu Kak Siska. Muncullah 1000 tenda. Ya masuklah ke 1000 tenda. Jadi 1000 tenda ini unik proses ini ya, proses programnya hadir. Jadi pada masa-masa 2017 di masa-masa kegiatan mendekat itu tren muncul beberapa kalau camping itu selalu membuang sampah. Sampah yang banyak. Kalau camping itu kalau ada sesuatu objek wisata yang diviralkan, ujung-ujungnya tempat itu akan rusak. Ya. Itu di zaman itu nggak hanya di sana ya, di semua tempat kadang juga kayak gitu ya, tempat wisata apalagi. Benar. Jadi disitulah kesempatan kami bertemu dengan teman-teman yang punya hobi jalan-jalan, hobi menginformasikan. Dulu kan istilahnya influence kan belum populer ya. Influence belum populer kan, masih yang ingin mempromosikan satu tempat. Dan supaya tempat itu bisa terawat, disitulah kami ketemu dengan teman-teman itu. Jadi kita 1000 tenda itu juga punya alasan bagaimana setiap ego komunitas-komunitas ini bisa bisa terakomodir dengan baik. Jadi si pejalan yang ingin memviralkan satu tempat juga bisa memviralkannya dengan baik, dan sudah ada masyarakat yang menjaga tempat itu supaya terjaga dengan baik, tidak rusak gitu, lingkungannya tidak rusak. Jadi kami ketemu dengan sekitar berapa ya, sekitar 15 komunitas lah, dan komunitas fotografi kita gabung. Akhirnya ini harus ada kita buat gerakan. Jadi 1000 tenda itu sebuah gerakan ya. 1000 tenda itu gerakan bersama untuk kalau camping jangan merusak alam dong, kalau camping jangan buang sampah, cinta lingkungan lah ya, cinta lingkungan gitu loh. Kalau camping dalam visi kami adalah kalau camping itu tidak hanya ogah-ogahan, tapi kamu lihat kearifan lokal yang ada di sana. Itu sisinya kami, sisinya senimannya kami ya. Jadi ketemu klop, jadi saling mengapresiasi jadinya. Jadi ada 3 hal, dan kami salah satunya membuat itu menjadi satu bagian yang klop lah jadinya. Jadi tahun kedua langsung 5.000-an orang yang hadir. 5.000? Ya, 5.000-an yang hadir. Wah, itu festival yang pertama yang festival yang baru 2 tahun ya, tahun kedua, tapi yang hadir itu sudah 5.000-an. Wow, itu luar biasa. Dan berbayar, Kak Siska. Iya. Ya, berbayar. Dan itu semua tertarik untuk gabung walaupun dengan berbayar itu ya, Kak Ojak ya? Ya, itu 5.000 sekian itu datang, itu berbayarnya per orang itu 20.000, dengan catatan 20.000 itu kita gunakan, kita bagi 2, 50%. 50% itu kita berikan kepada masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang akan menjaga tempat itu. 50%-nya lagi untuk biaya produksi festival. Menambah biaya festival. Jadi masyarakatnya itu senang gitu loh. Ada income, ada pendapatan yang dari situ, tidak hanya selain melihat festival, mereka juga bahagia, mereka juga mendapatkan pemasukan. Ya, mereka juga berdampak secara ekonomi. Ya itu bisa lihat. Tapi tahun ini nih, gara-gara COVID-19 ini, kan aku lihat Rumah Karya Indonesia kan terus bergerak ya, walaupun lewat virtual, lewat media sosial apapun. Nah, tadi aku sempat tuh cek Instagramnya Kak Ojak, itu aku lihat tentang 1000 tenda webinar. Iya.
Nah, itu gimana? Nah. Aku pengen tahu. Jadi pasca dari Tahu Silalai Art Festival yang sub kegiatannya ada 1000 tenda, 1000 tendanya berkembang. Berkembangnya adalah ada 2 wilayah lagi yang ada 1000 tendanya. Pertama ada di Samosir. Jadi kan kalau di Silalahi kan Tahu Silalahi, yang subnya 1000 tenda, yang fokus 1000 tenda itu menonton mengapresiasi kearifan-kearifan lokal. Jadi bentuknya lebih tradisi. Jadi kalau yang di Samosir, subnya itu 1000 tendanya, tapi menonton film-film lokal dan Nusantara. Jadi ada layar screen besar yang diputar film-film dari Indonesia. Jadi nonton itu seperti nonton di pantai, view-nya Danau Toba dan screen besar. Aduh, gitu. Aku pengen ke sana. Jadi berbeda. Jadi berbeda ya. Yang satu itu seperti menonton, medianya adalah film layar tancap, yang ini apresiasi secara nyata dari seniman-seniman tradisi. Kearifan lokal. Iya, benar. Satu lagi namanya 1000 tenda yang diskusi. Jadi dalam 1000 tenda itu diskusi yang lumayan berat sebenarnya. Jadi lumayan berat. Tema-temanya lumayan berat. Jadi kalau itu di Toba ya, di Toba. Dulu Toba Samosir di arah Balige. Jadi ada Paropo, ada Samosir, ada di Toba. Di Toba itu diskusi yang tema-temanya. Jadi kita membayangkan 1000 tenda, camping, menikmati alam, menikmati pertunjukan, tapi ada satu edukasi diskusi yang kita sharing bersama anak muda yang tema-temanya sangat berat. Tapi sangat sangat diapresiasi sama orang, diapresiasi sama teman-teman itu. Pesertanya juga sangat besar sekali. Jadi mereka tadinya kita sanksi ya, mau nggak orang yang diskusi udah jauh-jauh dari kota diskusi. Kan? Iya, temanya berat-berat lagi. Ternyata mau gitu loh. Ternyata mau berbagi, bersharing itu mau untuk satu pengetahuan tuh mau ternyata. Nah ini yang menarik. Jadi biasanya kalau di 1000 tenda yang di Toba itu kita paralel membuat diskusi bisa sampai 7 sampai 8 tema. Jadi setiap tema kita batasi 50 sampai 70 peserta. Jadi ada nanti tenda-tenda kecil, ada tenda gede-gede. Tenda-tenda gede itu tempat diskusi-diskusi itu. Nah, hubungannya ke 1000 tenda webinar adalah mengganti forum diskusi yang di Meet itu diganti ke virtual gitu loh. Jadi tetap berpikir berat ya walaupun dalam Jadi tahun ini kita tidak bisa melaksanakan di Toba, tapi semangat berbagi knowledge, pengetahuannya tetap kita laksanakan melalui virtual. Gitu, Aduh. Jadi berarti sekarang Kak Ojak ini sudah memeluk semuanya Medan ya, sampai ke Toba, sampai kemana ya? Enggak sih sebenarnya. Jadi kalau secara pengorganisasiannya di komunitasku, aku bisa jadi project manager, aku bisa jadi kru. Posisinya seperti itu. Jadi contohnya kayak 1000 tenda Toba, aku secara Rumah Karya Indonesia aku ketua, tapi secara program ada namanya Tumpak, dia jadi ketuanya. Jadi apapun perintahnya, aku siap untuk menjalankannya. Jadi kepemimpinan kami sangat fleksibel. Organisator kami berarti mengikuti bagian ini siapa ketuanya, nanti siapa yang akan menjadi anggota. Jadi punya bagian peran masing-masing sebagai ketua. Benar. Itu juga menarik sebenarnya ya. Itu yang pernah aku pelajari dalam sebuah organisasi di luar RKI ya. Artinya selalu ada tokoh ya, selalu ada tokoh yang menjadi pusat komunitas itu. Itu yang menjadi sebenarnya berbahaya dalam satu sisi. Kalau kan secara manusia itu kan ingin berkembang ya. Iya. Benar nggak ya? Manusia itu ingin berkembang. Jadi aku juga menganggap aku dan teman-temanku ingin berkembang juga. Nggak mungkin selamanya teman-temanku itu selalu aku di bawah. Iya. Aku juga harus punya kesempatan membuka ruang lebar untuk teman-temanku untuk memimpin apapun itu jadinya nantinya. Jadi ya aku mau kita membangun komunitas seperti itu. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Contohnya kalau di Tahu Silalai Art Festival, direkturnya kan Hermanto, yang tadinya cuma orang masyarakat desa di situ, sekarang dia jadi direkturnya masyarakat setempat yang menjadi direkturnya sekarang ini. Kan aku kapan aja bisa disuruhnya, kapan aja bisa ajak diskusi. Terus di
Seribu Tenda Toba ada namanya Tumpak, ya dia kan yang mengelola itunya gitu. Nah, jadi lebih aku rasa lebih fair lah, lebih fair. Ya, dan ini juga harus, ya mengalir juga ya. Iya kak. Jadi juga sama teman-teman adik-adik itu juga punya ini ya, punya semangat untuk belajar untuk bisa, aku pengen dong jadi direktur sekali-sekali. Iyalah, iya benar. Karena ruangnya terbuka gitu, jangan dan setiap jadi, orang punya kesempatan ya Kak Ojak ya. Iya, benar kak, benar. Kami itu yang selalu kami jaga, kami dorong ya. Contohnya, kami nggak mau si A jadi itu terus. Kami bayangkan si A itu bisa jadi naik level. Suatu saat dia berkembang di luar, ya silakan, asal dia punya semangat untuk belajar. Berarti di komunitas itu longgar, maksudnya fleksibel juga ya untuk anggotanya, maksudnya ingin ikut ke beberapa kegiatan di luar rumah karya juga monggo boleh, gitu ya. Silakan, sangat boleh sekali. Hanya kan etika berkomunitas saja kan, yang mana lebih diutamakan, di mana-mana kan sama kan. Sangat boleh sekali. Karena kan kita komunitas sifatnya universal dan tidak terikat lah seutuhnya. Karena sejujurnya satu komunitas belum bisa membiayaimu selama sebulan. Kalau kamu punya celah untuk, ya karena orang juga butuh makan, butuh segala macam, nggak butuh hanya ini kan. Itu sangat bisa sekali kak. Itu nggak di komunitas, maksudnya naik turun anggota, naik turunnya mereka bersemangat dan tidak gitu. Ya pastilah ya, pasti ngalaminya. Yang tadi aku coba ngobrolin, susah sebenarnya untuk menjelaskannya secara verbal ya. Atau memberikan satu nasihat atau satu semangat. Ya oke, itu bisa dilakukan, tapi aku tidak selalu berkata secara verbal ke kawan-kawan atau ketika temanku jumpai atau ada yang teman yang ingin berjumpa gitu, ngobrol, enggak. Aku selalu mengajak mereka untuk melakukan sesuatu secara nyata gitu. Ayo, kalau kamu mendorong mereka secara nyata bekerjanya, ini masyarakatmu, ini kesenianmu, mau kau ngapain, seperti apa, jadi susah kan, kamu nggak boleh gini, ini agak verbal sekali kan, narasi-narasinya bagus. Biarkan dia belajar sendiri, biarkan dia punya daya sendiri untuk mengetahui dan memperbaiki hal-hal yang ingin dia ketahui. Aku lebih cenderung suka seperti itu daripada pola menariknya, gitu. Aku belajar sih. Aku belajar banyak sih tentang itu. Iya, apalagi perempuan kan agak emosional aja gitu bawaannya. Iya. Tapi aku syukur, aku bangga dengan teman-temanku gitulah. Aku ketemu dengan teman-teman, bersyukur juga aku ketemu teman-teman yang sepaham denganku dan sepaham dengan kondisi real di lapangan dan ingin belajar dan semangatnya juga tinggi sama kayak Kak Ojak. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena kayak contohnya beberapa temanku sekarang udah ada festivalnya sendiri-sendiri di luar daripada RKI, ada kegiatannya sendiri-sendiri di luar daripada RKI. Ada. Wah, berhasil itu. Jadi, berhasil Kak Ojak berarti. Contohnya kayak temanku di Karo ada festivalnya sendiri, bisa dekat dengan pemerintahnya, bisa mempengaruhi pemerintah setempatnya. Jadi ada kemarin juga ada juga di timnya Tauselalai bulan 3 kemarin bikin festival teh Nusantara di kampungnya tanpa melibatkan RKI secara utuh. Itu aku bangga, senang gitu loh. Tapi punya koridor batasan secara organisasi ya, administrasi biasa, nggak boleh juga disama-samakan kan. Kalau dia mau berkembang ya silakan, karena nggak ada masalah dengan hal seperti itu. Jadi ya senang dengan mereka. Akhirnya tidak sia-sia dengan pengalaman perjalanan kami kan. Tidur. Berarti sudah banyak sekali ya sekarang festival yang hidup dan tumbuh di kalau festival berbasis masyarakat di Sumatera Utara, kalau nanti diobrol-obrolnya banyak sekali, ada 20-an. Ada 20-an? 20-an yang tumbuh secara organik. Dan terus tumbuh dan terus jalan. Ya, baru 2-3 tahun lah, lebih lamanya kita lah. Tapi kan mungkin mereka melihat semangatnya ini kita. Karena kan kita nggak selalu kalau di Begawi kan kalau di kita di Begawi kan selalu diketahui kan kalau festival itu selalu merugi kan. Karena kan nggak pernah kita membatasi bahwa terganggu dengan membuat sebuah festival itu mahal, nggak pernah terjebak di situ kan. Bukan itu
kalau aku sih menangkapnya bukan itu koridor awalnya, tapi bagaimana festival itu punya visi misi untuk mau ngapain gitu. Mengganti stigma itu bahwa semuanya nggak melulu uang ya. Iya benar, nggak semuanya melulu uang, tapi percayalah ketika nggak bisa kita jalan ya kalau uang terus. Iya, wah nggak bisa dong, nggak bisa. Kalau aku berpikir dari awal seperti itu kan nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Iya. Nggak bisa, sama ya di mana-mana di teman-teman yang festival yang berbasis masyarakat juga kan. Iya. Gitu kan. Aku percaya semua punya niat selain membahagiakan masyarakatnya yang paling utama ya. Benar. Iya, aku pernah ingat waktu itu kita ngobrol, siapa ya yang pernah bilang, Medan itu bukan Horas, tapi apa ya, aku lupa sambungannya. Oh iya, itu dia. Ahoy, kalau dasarnya kan Melayu itu Melayu, ahoy. Ahoy ya. Ada jua-jua, jadi di Medan itu ada 7 etnis asli lah. Ada Toba, ada Karo, Melayu, Mandailing, beda-beda pengucapannya. Berarti Medan kan, bukan hanya Horas. Bukan hanya Horas, itu pasti. Bukan hanya Horas. Ada tapi Horas, mungkin karena sudah di brand kali ya. Benar. Itu juga salah sih, nggak boleh sebenarnya. Kan kalau kata sambutan awal-awal itu selalu kalau orang Medan selalu mengucapkan 5 lah minimal. Ahoy, Horas, menjua-jua, Yahobu, Kulon Yahobu, terus Horas, menjua-jua, jua-jua. Ya. Ahoy. Sekarang udah masuk dia Kulon Nuwun. Jawa. Wah. Kulon Nuwun. Iya. Jawanya. Jadi ya multi sekali Medan, multikultural sekali. Berarti sekarang di Taman Budaya sudah banyak kegiatan juga nggak Kak? Tidak seperti dulu kah? Atau sudah berubah? Ya, kalau pasca pandemi ini nggak ada ya. Tapi sebelum pandemi itu 2 tahun ini hidup sangat hidup lah menurut gue ya. Di luar daripada punya penggayaan dan punya manajemen sendiri kan beda-beda. Tapi sangat hidup lah. Dan anak muda-mudanya berani untuk keluar dari zona. Dulu juga aku sebelum keluar dari ini selalu ya punya stigma dengan senior kan, dibatasi oleh senior. Sekarang ada lagi kayak batas-batasan. Sekarang sudah sudah diberi kesempatan. Sudah sejalan. Iya. Udah diberi kesempatan sama yang senior. Tapi kan buat apa sih sebenarnya? Tapi ya Iya, benar. Kalau ditanya-tanya kan buat apa sih? Buat apa gitu loh. Jadi kalau aku nggak manggil atau tidak menghargaimu sebagai senior, lulu kesenimananmu kan nggak juga sebenarnya, toh? Iya. masa untuk gabung pun harus ngukur dulu ya. Iya. Tapi ya bersyukurlah ketemu dengan Kak Siska, ketemu dengan teman-teman yang lain. Aku yang bersyukur dan aku sampai sekarang malu kalau. Terus aku bersyukur dengan teman-teman banyak. Mas Kusen, Mas Black, Mas Budi gitu kan, ada satu pengetahuan dan teman-temanku yang di Jakarta, di Bandung, ya pengetahuan itulah yang terkuat. Dan menariknya ini satu lagi Kak, Iya. Dan menariknya 1000 tenda itu tidak hanya dikunjungi oleh Sumatera Utara pesertanya. Sumatera Barat itu sangat banyak sekali, Aceh itu sangat banyak, Pekanbaru itu sangat banyak, Jogja, Jakarta, Bandung itu sangat banyak. Malaysia. Berarti ini nggak hanya Medan lagi ya, sambutannya udah Nusantara dong ini. Iya, 1000 tenda yang di Mehat itu tahun kemarin yang di Tausilalahi ketemu orang si Andes sama si ini, ketemu teman-teman dari Sumatera Barat, mereka touring dari Sumatera Barat. Mereka dari Sumatera Barat datang, ada sekitar 20-an orang nih, mereka datang. Daya dampaknya itu kan kayak contohnya beberapa kegiatan kita kan berusaha bahwa tanpa kegiatan ini setiap minggunya ada orang yang berkunjung, selalu ada yang berkunjung. Nah, sebelum COVID ini kayak contohnya di Tausilalahi itu Sabtu Minggu tuh atau hari libur tuh penuh, itu ribuan orang yang camping di luar dari festival. Ya. Jadi tidak nunggu. Iya, jadi tidak nunggu festivalnya. Jadi mereka sudah ada di Meat, di Toba
udah datang setiap minggu tuh 20-30 orang datang ke sana camping, yang dampak ekonominya ke masyarakatnya kan, kita kan di mana-mana, selama kita cuma setahun itu cuma sekali di sana kan. Jadi terasa. Jadi, tapi masyarakatnya juga ini ya, support ya? Ya mungkin dari belajar dari pengalaman dari yang mereka ketahui di luar. Karena kita juga kan contoh, di setiap tempat Kak, selalu melibatkan minimal 60-40 kekuatan tim pekerjanya atau yang mengelola festivalnya. Jadi tidak melulu dari orang dari kota, tapi teman-teman anak-anak muda di desa itu juga kita gerakkan. Karena ini desanya mereka. Desanya mereka, besok-besok kita pulang ke desanya kita, ya ini mereka yang kelola. Tugas mereka ya. Tugas mereka, kita hanya sebagai jembatan saja untuk 1, 2, 3 tahun. Setelah itu kan akan tugasnya ke teman-teman, dan itu sangat berdampak sekali sebenarnya buat mereka. Ya bangga dan bahagia lah. Ya pastilah, nggak ada hal kebahagiaan lain selain itu Kak. Iya benar itu nah. Ya jadi salah satu poin untuk sustainable mereka ya, keberlanjutan mereka, ada dampaknya dari yang namanya pariwisata lah, yang dianggap mereka, padahal kita kan tidak menganggap itu. Itu sih. Jadi menariknya itu salah satunya. Dan ya syukur-syukurlah sekarang menjadi satu hal yang sebenarnya kayak contohnya 1000 tenda ini dan RKI jujur sebenarnya di 2019 kemarin sebelum COVID diminta banyak melakukan sesuatu hal di Sumatera Utara, apakah lewat desa atau lewat pemerintah kabupaten atau Sumatera Utaranya, provinsinya. Tapi memang kita bukan mau sombong, tapi selalu melihat visi misinya ya. Iya, benar. Visi misinya. Kita kan mau organik. Jadi kita mau festival ini akan tumbuh terus. Tidak hari ini tumbuh karena ada penganggarannya, tahun depan nggak tumbuh karena nggak dianggarkan. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau itu bagus, tidak ada didukung oleh pemerintah sama sekali dari awal, tapi ini organik akan tumbuh. Kalau dia didukung oleh pemerintahnya, tumbuhnya semakin menarik, semakin banyak gitu. Maksudnya tadinya soundnya cuma 1000 watt, didukung oleh pemerintahnya jadi soundnya 10.000 watt. Hanya seperti itu aja. Tapi ada atau tidak ada pemerintah ataupun donatur, ini akan tetap tumbuh. Jadi bayangannya, harapannya seperti itu sih kami. Jadi kami nggak mengiyakan semuanya. Banyak tuh beberapa desa, boleh diundang makan di sana, ajak keliling desanya gitu. Banyak sekali. Udah sering pakai baju kemeja sekarang berarti ya? Enggak, biasa aja ya. Enggak pakai kemeja, pakai kaos selalu. Aduh. Tapi emang lebih bagus jangan mapan dulu ya, berarti. Kata kuncinya jangan mapan dulu. Iya, maksudnya kalau aku sih lebih menguatkannya gini Kak, menguatkan kekuatan di lokalnya dulu. Iya. Jadi kekuatan mereka gitu. Maksudnya kalau selalu berorientasi pada uang, ini uang kan menjadi satu persoalan gitu. Iya. Ini selalu nanti jadi bagi-bagian. Bukan tidak sepakat dengan uang. Uang memang membutuhkan tuh biaya produksi, sepakat gitu. Tapi untuk hal-hal mendasar pada konteks masyarakat, uang menjadi persoalan besar. Kita kan selalu sulit untuk bagi-bagi. Iyalah. Selalu berkelahi, berantem dengan bagi-bagi kan. Sensitif soalnya ya. Sensitif, benar Kak, benar. Jadi menemukan tim dulu, mempersatukan visinya, udah kuat. Jadi kalau datang pun uang mau berapa ratus atau M, ini bukan jadi sebuah persoalan, tapi menjadi sebuah kebaikan gitu loh. Jangan sampai seperti itu bayangannya. Jadi atau tidak datang sama sekali pun, ya kegiatan ini tetap akan berjalan Kak. Jadi dia akan tetap berjalan secara organik. Kalau contohnya kayak di Mihat itu 1000 tenda Toba itu yang membiayai festivalnya itu dari pendaftaran hadir, biaya yang hadir. Walaupun ada didukung dari ini ya, dari Pemkapnya didukung sound, dukung ini, tapi biaya operasional makan minumnya dari yang hadir, yang jumlah hadir. Jadi yang di 1000 tenda Toba, yang di Toba itu pertama sekali dilaksanakan langsung 4.000-an, 4.000 orang. Langsung 4.000 orang. Jadi kalau hitung-hitungnya 4.000 kali 20.000 kan 80 juta, dibagi 2 ya 40 juta lah biaya kos produksinya yang digunakan. Wah, itu mah sudah jadi festival dengan segitu. Iya, itu. Jadi enak toh. Jadi si kita juga jadi enak kan. Jadi
harus seperti apa. Jadi kayak contohnya yang di Toba itu kalau tidak COVID ini kita didukung ya, syukur ya. Terima kasih ya kepada lembaga yang dukung. Mungkin karena melihatnya kegiatannya. Contohnya ada Kementerian PMK dukung, ada satu lembaga dari Jerman Fest dukung. Untuk tahun ini akhirnya tidak bisa dilaksanakan di lapangan, ya virtual secara dukungnya mereka gitulah. Ya. Jadi mempengaruhi lah. Terima kasih Kak Ojak. Siap Kak Siska. Sehat Kak Ojak bersama teman-teman. Iya, terima kasih. Nanti saya sampaikan salamnya sama teman. Terima kasih Kak Ojak. Siap Kak Siska, sukses sehat ya. Waalaikumsalam.